Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan dengan NIM H05 121 1057 akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya dengan judul Metode Pasti Time Series Stephenson Porter dengan Double Exponential Smoothing Brown. Studi kasus jumlah penumpang kereta rel listrik komuter lain di Jabodetabek. Adapun pembimbing utama saya yaitu Ibu Profesor Dr. Georgina Maria Tinungki, MSc. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu pendahuluan, teori, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Termasuk di pendahuluan yaitu latar belakang. Transportasi menjadi salah satu aspek kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Di antara berbagai jenis transportasi darat seperti motor dan mobil paling banyak digunakan, namun sering menimbulkan kepadatan lalu lintas. Sebagai alternatif, KRL komuter lain menjadi pilihan populer karena kemudahan, tarif terjangkau, kenyamanan, dan keselamatan. Berdasarkan data BPS dari tahun 2020 sampai tahun 2024, jumlah penumpang KRL Jabodetabek terus meningkat setiap tahunnya, walaupun sempat mengalami penurunan di awal tahun 2020. Peningkatan ini menunjukkan perlunya peramalan jumlah penumpang agar PT KCI dapat mengambil keputusan ke depannya, seperti menyiapkan penambahan kereta ataupun waktu operasi. Terdapat berbagai macam metode peramalan rutun waktu, seperti moving range, trend analysis, autocorrective integrated moving average, dan lain-lain, yang digunakan menangani berbagai jenis pola data, seperti pola musiman, siklus, tren, dan tidak teratur. Namun, ketika menggunakan peramalan rutun waktu klasik, beberapa asumsi tertentu harus dipenuhi, sehingga peneliti mengembangkan metode peramalan yang datanya tidak memerlukan asumsi tertentu yang dikenal dengan nama Pasti Time Series. Metode Pasti Time Series merupakan metode peramalan mengubah data historis menjadi nilai linguistik. Metode Pasti Time Series pertama kali diusulkan oleh Song dan Chisom pada tahun 1993 yang menerapkan konsep logika pasti sebagai dasarnya. Saat ini, berbagai metode Pasti Time Series telah dikembangkan oleh peneliti. Salah satunya metode Pasti Time Series Stephenson Porter yang dikembangkan oleh Meredith Stephenson dan John E. Porter yang memodifikasi metode dari Gilani, Barney, dan Ardil dengan menggunakan persentase perubahan data sebagai himpunan semesta untuk peramalan pendaftaran di Universitas Alabama pada tahun 2009. Pasti Time Series Stephenson Porter memiliki kelebihan di mana hasil peramalannya yang lebih baik dibanding dengan metode Pasti Time Series sebelumnya. Namun di balik kelebihannya tersebut, terdapat kekurangan yang dimana hanya dapat meramalkan data dalam jangka waktu yang diteliti, yaitu tidak dapat melakukan peramalan pada periode ke T+1. Sehingga dibutuhkan metode lain seperti runtun waktu klasik untuk melakukan peramalan pada periode ke T+1. Salah satu metode runtun waktu klasik yang dapat digunakan adalah yaitu Double Exponential Smoothing, di mana kelebihan dari metode ini adalah efektif pada data yang mengalami pola tren dan dapat digunakan pada data yang berjumlah sedikit. Sehingga dengan terlebih dahulu melakukan peramalan menggunakan metode Double Exponential Smoothing, kelebihan metode Pasti Time Series Stephenson Porter dapat diatasi, sehingga dapat dilakukan peramalan jumlah penumpang KRL komuter lain di Jabodetabek dalam jangka waktu yang diteliti dan di luar jangka waktu yang diteliti dengan hasil peramalan yang lebih baik. Adapun penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan adalah yang pertama yang dilakukan oleh Tarif pada tahun 2017, yaitu metode Pasti Time Series Stephenson Porter untuk peramalan konsumsi premium di Indonesia, di mana diperoleh nilai Mean Absolute Percentage Error atau disingkat MAPE, yaitu sebesar 1,08033%.
Artinya, akurasi peramalan menggunakan metode tersebut sangat baik. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hidayat pada tahun 2018 dengan judul Penerapan Pasti Time Series Stephenson-Porter pada peramalan pergerakan nilai forex, yang dimana menghasilkan peramalan optimal dengan nilai akurasi sebesar 64,37% dan menghasilkan nilai kesalahan sebesar 35,63%. Dan terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Isdihar pada tahun 2024 pada peramalan harga minyak mentah West Texas Intermediate menggunakan metode Pasi Time Series Stephenson-Porter, di mana diperoleh nilai MAPE sebesar 0,0213%. Artinya, tingkat akurasi peramalannya juga sangat baik. Selanjutnya adalah adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana metode Pasi Time Series Stephenson-Porter dengan double exponential smoothing Brown dapat digunakan untuk memodelkan data deret waktu yang memiliki pola tren. Selanjutnya, kedua, bagaimana peramalan menggunakan metode Pasi Time Series Stephenson-Porter dengan double exponential smoothing Brown pada jumlah penumpang KRL komuter lain di Jabodetabek. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, data yang digunakan pada penelitian adalah data jumlah penumpang KRL komuter lain di Jabodetabek dari Januari 2020 sampai Desember 2024. Kedua, metode double exponential smoothing yang digunakan adalah double exponential smoothing satu parameter dari Brown. Dan ketiga, akurasi peramalan dihitung menggunakan mean absolute percentage error atau disingkat MAPE. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, mendapatkan pemodelan metode Pasi Time Series Stephenson-Porter dengan double exponential smoothing Brown pada data runtun waktu yang memiliki pola tren. Yang kedua, memperoleh hasil peramalan jumlah penumpang KRL komuter lain di Jabodetabek menggunakan metode Pasi Time Series Stephenson-Porter dengan double exponential smoothing Brown. Adapun manfaat penelitian yaitu dapat menambah wawasan mengenai penerapan metode peramalan runtun waktu klasik double exponential smoothing Brown yang dikombinasikan dengan metode Pasi Time Series Stephenson-Porter untuk melakukan peramalan. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah yaitu peramalan runtun waktu, exponential smoothing, double exponential smoothing Brown, Pasi Time Series Stephenson-Porter, mean absolute percentage error atau disingkat MAPE, dan yang terakhir kereta rel listrik KRL komuter lain Jabodetabek. Selanjutnya kita masuk di metodologi penelitian. Pertama, sumber data. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs web resmi Badan Pusat Statistik atau disingkat BPS yaitu BPS Go ID. Kedua itu variabel. Variabel yang digunakan adalah jumlah penumpang KRL komuter lain dengan periode bulanan berjumlah sebanyak 60 data dari Januari 2020 sampai dengan Desember 2024. Selanjutnya adalah tahapan analisis. Adapun tahapan analisis untuk metode double exponential smoothing adalah yang pertama, menginput data jumlah penumpang KRL komuter lain di Excel. Yang kedua, analisis deskriptif pada data aktual. Ketiga, menentukan parameter pemulusan nilainya, di mana nilai alfa lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Keempat, menghitung nilai single exponential smoothing menggunakan data aktual. Kelima, menghitung nilai double exponential smoothing. Keenam, menghitung nilai konstanta. Ketujuh, menghitung nilai pemulusan tren atau slope. 8. Melakukan peramalan menggunakan nilai konstanta dan nilai slope.
9. Menghitung MAP dari peramalan jumlah penumpang KRL komuter lain. 10. Mengulangi langkah 3 sampai langkah 9 untuk memperoleh nilai alfa terbaik berdasarkan nilai MAP. Ke-11. Melakukan peramalan jumlah penumpang KRL komuter lain periode T1 dan periode T plus 2 dengan nilai alfa terbaik. Adapun tahapan analisis untuk pasi time series Stephenson Porter yaitu yang pertama, menginput data jumlah penumpang KRL komuter lain dengan tambahan hasil peramalan jumlah penumpang KRL komuter lain pada periode T plus 1 dan T plus 2. Kedua, menghitung persentase perubahan data. Ketiga, membentuk semesta pembicaraan menggunakan persentase perubahan data terbesar dan terkecil. Keempat, membentuk beberapa interval dengan panjang yang sama menggunakan semesta pembicaraan. Kelima, menghitung frekuensi nilai presentasi data yang dikelompokkan pada interval. Yang keenam, mencacah interval menjadi interval kelas berdasarkan frekuensi interval. Yang ketujuh, mendefinisikan himpunan menggunakan interval kelas dan menghitung titik tengah. Kedelapan, melakukan deposifikasi menggunakan fungsi keanggotaan triangular. Hasil deposifikasi merupakan presentasi peramalan. Yang kesembilan, melakukan peramalan data jumlah penumpang KRL komuter lain menggunakan nilai presentasi peramalan. Ke-10, menghitung nilai MAP dari peramalan jumlah penumpang KRL komuter lain. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan sebagai berikut. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.